Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam keadaan sehat, bugar dan bergembira. Perkenalkan, di sini saya Ahmad Samsudin, biasa dipanggil Pak Sam di kampus. Saya yang akan mengajar mata kuliah algoritma pemrograman untuk 1 semester ke depan. Sukses kuliah algoritma pemrograman edisi spesial COVID-19. Tema pertemuan pada pertama ini adalah persepsi mata kuliah algoritma pemrograman. Di antaranya kita akan bahas tentang apa sih sebenarnya algoritma itu, mata kuliah ini tentang mata kuliah apa, kenapa penting dan apa gunanya untuk kita pelajari gitu ya. Oke. Ini mata kuliah apa? Jadi algoritma pemrograman ini adalah mata kuliah yang wajib untuk diambil karena ini adalah mata kuliah yang membekali Anda dalam memahami dan menganalisa suatu masalah, kemudian berpikir secara urut dan sistematis, berpikir logis, dan nanti Anda bisa memecahkan masalah itu dan mewujudkannya dalam bentuk bahasa pemrograman tingkat tinggi atau mengkodekan logika itu menjadi sebuah program komputer. Nah, program komputer apa yang akan dibangun? Jadi sebenarnya ada beberapa model program komputer atau aplikasi yang bisa dibangun atau dibuat. Ada 3 secara umum. Yang pertama adalah aplikasi yang berbasis desktop. Contohnya adalah Microsoft Office, Excel, PowerPoint itu adalah berbasis desktop. Kemudian yang kedua yang mulai ramai dan banyak sekali sekarang digunakan adalah aplikasi yang berbasis website atau berbasis web. Dan yang ketiga adalah berbasis Android atau berbasis mobile. Nah, di sini nanti lebih ke pertama kalinya kita akan membahas dan membangun aplikasi berbasis website. Untuk kakak tingkat kalian sebelumnya fokusnya adalah aplikasi berbasis desktop menggunakan Java, tapi ini akan saya arahkan menjadi berbasis web karena lebih baru dan saya kira kebutuhannya nanti akan lebih tepat dan lebih sesuai untuk diambil karena sesuai juga nanti dengan mata kuliah selanjutnya. Kemudian kenapa penting? Yang pertama karena sekali lagi algoritma pemrograman ini adalah mata kuliah lanjutan atau mata kuliah yang menjadi syarat untuk diambil ketika Anda nanti mengambil mata kuliah selanjutnya. Yaitu yang pertama adalah metode numerik, kemudian program komputer yang akan Anda ambil di semester ganjil, semester 5 tepatnya. Sementara kalau metode numerik tadi semester 4, kemudian pemrograman dan web design di semester 7. Nah, berarti harus relate gitu ya. Ini relate, ini berhubungan dan harus Anda kuasai karena ini adalah mata kuliah dasar yang menjadi prasyarat dari mata kuliah selanjutnya. Yang kedua adalah algoritma pemrograman ini merupakan jalan awal dalam matematika komputasi karena ini adalah menjadi dasar dalam memodelkan matematika atau matematika pemodelan. Kemudian konsep berpikir algoritma ini akan terus digunakan dalam pemecahan problem matematis. Karena itu Anda harus bersungguh-sungguh mengikuti mata kuliah ini karena ini menjadi kunci core of the core gitu ya dari mata kuliah selanjutnya. Kemudian setelah kuliah atau setelah mengambil mata kuliah ini nanti dapat apa? Yang pertama ini merupakan bagian dari CP ya, dari capaian pembelajaran. Jadi nanti Anda mampu membuat algoritma dalam problem solving matematis. Nanti ada beberapa atau mungkin lebih sering Anda akan dihadapkan pada permasalahan matematis yang harus mampu dikodekan menjadi sebuah algoritma dan ditulis menjadi baris program berbasis web.
Yang kedua, Anda nanti mampu memahami dasar pemrograman. Ini adalah dasar dari semua bahasa pemrograman yang artinya ketika Anda menguasai algoritma pemrograman, diarahkan ke dalam bahasa pemrograman apapun, nanti Anda bisa dengan mudah memahaminya. Yang ketiga, mampu menerjemahkan algoritma ke dalam program. Nah, ini adalah goal atau tujuan utama setelah Anda selesai atau tugas akhir dari mata kuliah ini adalah untuk Anda mampu membuat sebuah aplikasi berbasis web. Dan yang terakhir, Anda mampu membuat aplikasi berbasis web yang sederhana. Kemudian strategi perkuliahan, nanti secara full satu semester ini perkuliahan akan dilaksanakan melalui daring. Di sini menggunakan platform e-learning yang disediakan oleh kampus ya. Nanti presensi dilakukan di sana, kemudian materi akan saya bagikan juga di sana, termasuk Anda nanti dalam mengumpulkan tugas juga sebagai penilaiannya juga nanti akan saya share di e-learning itu. Jadi Anda harus terus masuk secara online di hari dan jam yang sesuai karena presensi itu akan saya buka seperti jadwal yang sebenarnya. Ini kenapa saya lakukan agar Anda tidak berleha-leha gitu ya. Rapelan saja nanti 1 bulan tak cek gitu. Enggak bisa. Jadi kalau mata kuliah ini Anda harus sepenuhnya setiap minggu kalau ada jam mata kuliah algoritma pemrograman Anda harus buka laptop, buka komputer, buka e-learning-nya dan mengerjakan tugas-tugas dan membaca materi-materi yang sudah saya berikan. Kemudian yang kedua adalah perkuliahan ini nanti menggunakan konsep flip classroom yang artinya Anda nanti akan saya beri materi dan tugas di awal, kemudian di situ juga ada evaluasi sederhana gitu ya untuk mengetahui progres kemampuan Anda dalam memahami tema yang saya bagikan. Kemudian kalau ada pertanyaan-pertanyaan Anda bisa tanyakan di kolom komentar dan teman-teman yang lain yang memahaminya juga bisa membantu menjawab. Ini adalah bisa menjadi poin positif ya penilaian untuk perkuliahan ini. Kemudian yang ketiga, kuliah juga bisa dilakukan secara sinkronus, artinya secara sinkron kita bertatap muka secara online menggunakan video conference. Di sini bisa dilakukan sesuai kesempatan kelas yang artinya misalkan Pak materi ini sudah berat atau materi ini sulit, kami sulit memahami, kami butuh ketemu langsung. Nah, ini nanti bisa kita jadwalkan gitu ya. Tapi tidak secara rutin harus hari ini atau minggu keberapa tidak. Ini kesepakatan kelas. Jadi misalkan kalau ini seperti ini cukup tidak masalah, tapi kalau misalkan Anda menghendaki online ketemuan menggunakan Google Meet atau Zoom atau yang lain, saya siap gitu ya. Karena pun begitu saya setiap hari insya Allah tetap ke kampus gitu. Dan yang keempat, ini yang penting karena pandemi COVID-19 Anda dituntut untuk menjadi lebih aktif, untuk menjadi pembelajar, harus mau menggali sendiri, menggali sumber informasi pengetahuan dari berbagai platform, dari berbagai sumber, mengelaborasi dan memanfaatkannya. Dan saya harapkan bahkan dengan trigger dari mata kuliah ini pun Anda bisa lebih bisa menggali potensi-potensi atau bakat dan minat yang terpendam gitu ya. Oh ternyata saya punya bakat loh di coding gitu ya, di pengkodean dan ternyata saya punya bakat untuk membuat program. Nah, bisa juga begitu. Oke. Oke. Presensi. Nah, bagaimana dengan presensi atau kehadiran? Kehadiran ini artinya Anda hanya dapat mengikuti ujian akhir semester dan lulus jika kehadirannya mencapai 75% atau lebih. Yang berarti Anda harus presensi online minimal 12 kali pertemuan. Nah, khusus untuk pandemi ini Anda hanya bisa hadir berarti centang, kalau tidak centang berarti tidak hadir, seperti itu. Dan yang menjadi tolak ukur adalah kehadiran, keaktifan dan tepat waktu dalam mengerjakan tugas. Jangan telat ya. Kemudian selanjutnya adalah penilaian. Yang pertama, penilaian ini berdasarkan 20% kehadiran
yaitu kehadiran itu adalah presensi online dan keaktifan di forum e-learning. Keaktifan ini keaktifan bertanya, keaktifan menjawab pertanyaan, ataupun keaktifan dalam membantu membagikan informasi-informasi yang penting bagi grup atau grup di kelas. Kemudian 25% itu adalah tugas praktikum yang akan saya berikan setiap hari, artinya setiap pertemuan ya. Nanti selalu akan ada evaluasi berupa tugas praktikum yang harus Anda kerjakan lengkap dengan laporan praktikumnya. Di sana Anda kerjakan secara mandiri karena tidak ada tugas kelompok di sini. Tugasnya secara mandiri semua sampai tugas akhirnya juga. Kemudian 25% adalah UTS, yaitu ujian online yang berupa praktikum dan tulis. Nanti ada dua model ujian praktikum untuk mengasah kemampuan Anda dalam melakukan coding, pengkodean atau penulisan program web. Dan yang kedua adalah tulis untuk menguji Anda atau mengevaluasi Anda dalam memahami konsep-konsep algoritma. Dan yang terakhir adalah UAS 30%. Berupa tugas akhir mata kuliah berupa program aplikasi dengan tema tertentu yang akan saya bagikan nanti. Selanjutnya adalah topik perkuliahan. Nah, ada 10 topik perkuliahan yang nanti akan kita pelajari selama 16 kali pertemuan gitu ya. Yang pertama adalah konsep algoritma yang akan kita bahas di pertemuan pertama ini nanti. Kemudian ada dasar pemrograman, kemudian ada dasar HTML. Ini nanti kita mulai membuat program menggunakan kode editor ya. Kemudian selanjutnya adalah dasar JavaScript. Nah, JavaScript inilah yang merupakan core dari pemrograman nanti. Kita menggunakan JavaScript. Ada banyak sebenarnya bahasa pemrograman. Salah satunya juga adalah JavaScript, ada PHP, ada JSP. Nah, di sini kita menggunakan JavaScript. Kemudian merupakan bagian dari JavaScript juga adalah struktur percabangan, if else. Ini untuk menguji atau logika percabangan gitu ya. Kondisi percabangan. Kemudian struktur perulangan. Ini untuk bisa digunakan dalam algoritma pengurutan dan pengulangan juga. Yang ketujuh adalah function. Ini penting juga untuk Anda pahami. Kemudian array atau deret. Pertemuan 9 dan 10 adalah algoritma pengurutan data dan algoritma pengulangan data. Nah, semester 3 Anda pelajari algoritma pemrograman menggunakan JavaScript dan HTML. Kemudian nanti di semester 4 itu kita ada mata kuliah metode numerik. Ini nanti saya harap kita juga bisa manfaatkan kemampuan Anda dalam memahami logika pemrograman itu untuk memodelkan problem matematis di dalam metode numerik. Kemudian di semester 4 itu nanti ada prokom atau program komputer. Itu nanti kita menggunakan berbagai media aplikasi untuk memudahkan pembelajaran. Salah satunya nanti kita juga membuat game pembelajaran gitu ya, yang berbasis konstruk. Di sini berbasis HTML5 juga. Nah, nyambung. Dan yang terakhir di semester 7 Anda nanti belajar program pemrograman dan web design. Telepon lagi sebentar. Oke, selesai. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.